kemauan, ingatan, napas, hati, kemudian apa lagi? Relok, kemauan, Hati, nafas, ingatan, keyakinan. keyakinan. Di semuanya kita mesti perintah. Tidak boleh dia perintah kita. Tidak bisa berjalan sendiri. Kau ingatan, harus ingat Allah. Tidak boleh tidak. Harus ingat Allah dan ingat yang itu. Nafas kita yang ngatur. Hati-hati itu kan wajib selalu Allah. Yakin saya yakinnya bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Ini keifadaman kita punya ini dan kita mesti tundukkan semua ini. Kemauan saya mau belajar. Saya biasa tuh kalau mau belajar soal loki mesu, kan? Katakan jangan, ada rasanya panas, sebentar ada juga bisikan di dalam. Itulah yuwaswisu sudutnya selalu membisik-bisik. Jadi kita bersyukur sekarang rumusan kebenaran kita sudah ketemukan bahwa itu hanya serba dua, artinya neraka surga. Jadi kemudian golongan Allah pada surah 58 ayat 22 ini golongan Allah, ada juga golongan setan 58 19. Jadi kita kalau buka Al-Quran ini golongan setan menguasai dia sehingga lupa Allah. Ini golongan setan. Begitu juga orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran. Sehubungan surah 43 ayat 36-37. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran itu setan menjadi temannya, dia golongan setan. Jadi golongan Allah itu pasti masuk surga. Karena golongan Allah mesti mengikuti agama Allah. Cuma dua agama. Agama Allah, agama setan. Mana agama Allah? Sesuai dengan kitabnya Allah. Kemudian ajaran dua, ajaran Allah, ajaran setan. Jadi perlu bagaimana mudah-mudahan nanti Allah memberikan petunjuk supaya kita ini mengerti bahwa ini ajaran Allah, jelas Quran. Jadi semua kitab suci menjamin bahwa umatnya masuk surga, tapi keputusannya nanti di akhirat. Karena semua kitab suci saya sudah adakan penelitian bahwa kitab suci yang paling mampu menghadapi semua kecerdasan manusia hanya Quran. Karena Al-Quran itu mengajak kita pintar. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan. Berarti kita mesti belajar. Jadi Allah melarang taklid. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Innas sama'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tidak ada kitab suci yang memberikan peluang begini. Itu kehebatannya Al-Quran. Tidak ada juga kitab suci boleh percaya, boleh tidak. Di sini kita bersyukur selalu mau belajar Al-Quran. Artinya mau mengenal bagaimana kebenaran yang aslinya. Di Al-Quran bahkan minta tantangan. Panggil semua orang terhebat di dunia. Ditambah siji tidak mampu membuat serupa Al-Quran. Itu surah 17 ayat 88. Jadi insya Allah lewat dengan Al-Quran sebentar bagaimanapun juga memang manusia sekarang sudah jauh hatinya dari Al-Quran. Jadi yang penting kita ketahui bahwa hanya dua golongan, walaupun banyak golongan, tapi hakikatnya cuma dua, yaitu golongan Allah, golongan setan. Golongan Allah pasti masuk surga. Golongan Allah hanya mengikuti ajaran Allah. Karena ada juga ajaran non Allah namanya, antara ajaran bagaimana. Kemudian agama hanya dua. Agama tauhid dan agama musyrik. Mana agama tauhid? Menyembah hanya Allah. Mengandalkan hanya Allah.
Jadi sekarang alhamdulillah tinggal kita perdalam tuh keyakinan kita. Jadi kita sudah menemukan bahwa Al-Quran itu kebenarannya dijamin oleh Allah. Kan satu pembuktian manusia memang adalah makhluk suka membantah. Ya. Jadi Al-Quran sudah mengatakan semua telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Tapi manusia sekarang menganggap bahwa masih ada jadi pembantah. Jadi kalau kita mau debat dengan beliau-beliau mereka itu, memang kita kena diaksi debat. Jadi Al-Quran tidak bisa diperdebatkan karena orang yang memperdebatkan Al-Quran itu artinya mau sombong, artinya sombong. Adapun yang mau beriman atau tidak beriman serahkan kepada Allah. Allah kan bilang, itu kurang hebatnya. Faman syafal yu'min wa man syafal yakfur. Mau beriman boleh, tidak mau beriman boleh. Karena itu apa? Walaupun semua orang beriman tidak untung juga Allah. Atau sebaliknya walaupun semua manusia kafir, yang 6 miliar ini kafir, Allah tidak rugi. Jadi tidak perlu kita mencari pengikut banyak-banyak mau dibawa kemana. Yang penting kita mengajak mari belajar Al-Quran. Mari peduli Al-Quran. Karena di akhirat para rasul keberatan kepada Allah. Mengadukan kepada Allah. Wa qala rasul, berkata rasul. Mungkin sebagai pemimpin rasul adalah Muhammad. Muhammad bilang wa qala rasul. Ya Rabbi inna qaumi atahuzul hasal Qur'an nama. Kaumku ini mengambil Al-Quran untuk dilecehkan. Ya, terbukti sekarang. Dilecehkan, Al-Quran sudah mengatakan sudah jelas. Tetapi mengatakan ini kan belum jelas. Hanya Allah tidak spontanitas menghukum manusia itu. Karena Allah selalu menunggu mudah-mudahan hambanya bisa bertobat atau mengadakan perbaikan. Jadi manusia ini harus selalu koreksi. Itu tadi saya katakan golongan Allah. Golongan Allah mesti ikuti ajaran Allah. Golongan Allah mesti ikuti agama Allah. Karena ada juga agama di luar agama Allah. Ada juga ajaran di luar ajaran Allah. Nah, jadi, tapi tidak bisa diperdebatkan. Kalau bagaimana? Silakan cari jati diri Anda lewat Al-Quran. Jadi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad sendiri, ya, sebagai orang yang ditokohkan, tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang dikasihi. Boleh buka surah 28 ayat 56. Silakan terjemahkan menurut penterjemah banyak, tetapi itu. Tidak ada penterjemah mengatakan Quran surah 28 ayat 50 ini Muhammad mampu menunjukkan, tidak ada. Semua sepakat dalam arti bahwa Muhammad sendiri tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang dikasihi, apalagi kita, apalagi orang-orang ini penceramah nggak mampu. Jadi yang mampu memberikan petunjuk seseorang hanya Allah. Itulah dikatakan Allah pada surah 2 ayat 2. Laisa alaika hudahum. Bukan tugasmu Muhammad memberi petunjuk. Bukan tugasmu. Hanya menyampaikan. Jadi Muhammad itu hanya membacakan Quran. Tapi sementara orang mengatakan Muhammad juga bikin ajaran di luar Quran. Kan itu hanya nanti di hadapan Allah dia pertanggungjawabkan. Tapi jangan kita ikut. Tapi jangan salahkan marah dia. Karena memang ada golongan non Allah. Nah itu golongan. Bebas dia membuat ajaran, bebas dia memfitnah Quran. Karena Allah tidak case and caring, umpamanya salah terus dihantar, enggak, ditunggu tobatnya. Jadi bersyukurlah kita diberikan petunjuk oleh Allah mau belajar Quran. Karena memang perintahnya Quran harus dipahami. Itu inna ansalnahu Qur'anan Arabia la'allakum taqilun. Allah menurunkan ajaran dengan bahasa Arab supaya kamu memahami. Kalau kamu tidak memahami, kau tidak bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahkan orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran diancam akan masuk neraka dan dihina oleh Allah. Lebih bagus binatang ternak daripada mereka itu. Anda bisa buka surah 7 ayat 179. Tapi bagaimanapun orang mau bicara, mau apa, kalau orang tidak mau beriman karena Allah kan sudah ada Allah yang ditutup hatinya. Atamallahu ala qulubihim. Jadi kalau Allah yang menutup hatinya seseorang, tidak ada yang mampu membukanya. Sehingga Allah pada surah 4 ayat 88. Apakah kamu bermaksud memberikan petunjuk orang yang saya sudah tutup hatinya? Apakah dia tidak ada kan? Tapi karena manusia yang ini. Ya mudah-mudahanlah Allah selalu merahmati kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk serius, untuk mau memahami diri, jati diri kita lewat Al-Quran. Karena Al-Quran ini dijamin oleh Allah. Bagaimana moral Quran? Quran tidak memaksakan kehendak. Bahkan pada surah 68 ayat 44, Allah bilang, serahkanlah kepada aku Muhammad orang yang tidak mau beriman kepada hadis ini. Jadi Quran itu hadis, cuma aksanul hadis. Jadi di luar Al-Quran sebagai aksanul hadis ada lagi ajaran. Hadis juga namanya, tapi inilah wal hadis. Jadi dua itu Allah yang menjelaskan bahwa ada aksanul hadis, adalah wal hadis. Jadi lahwal hadis surah 31 ayat 6. Aksanul hadis surah 39 ayat 23. 39-23. Jadi mudah-mudahanlah kita. Karena justru saya katakan tadi ini kemauan. Aku punya kemauan ini harus dipaksakan. Mau belajar Quran. Dipaksakan kemauan. Kita punya. Kemudian keyakinan harus, kau mesti yakin. Paksakan juga. Harus. Kita punya, bukan orang punya. Nah karena ini semua akan diminta pertanggungjawab, akan ditanya sebenarnya. Bahkan kaki kita, tangan kita. Jadi semua yang ada pada kita ini hanya titipan. Allah punya, tidak ada milik kita. Utamanya nafas kita. Kalau Allah sudah mau cabut, termasuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita, insya Allah saya melihat juga sudah gejala-gejala fenomena alam ini. Matahari sudah bergeser, cahaya matahari sudah agak lain-lain. Ini sudah gejala, tapi banyak manusia enggak mau peduli. Tapi itu kan urusannya. Memang manusia sejak dari zaman dulu sudah dilihat itu ada siksa Allah kamu datang, masih dianggap itu kan hujan. Jadi manusia memang paling banyak membantah. Jadi mudah-mudahan semua pengikut mujizat Al-Quran, alhamdulillah karena ini lebih mendahulukan mengeluarkan mujizatnya. Tidak ada orang yang bisa keluarkan mujizatnya kecuali kelompok kita. Karena kita percaya. Jadi karena kita percaya maka Allah memberikan. Dan barangkali perlu juga diketahui apa itu mujizat Al-Quran. Yeah. Itu satu kekuatan yang super luar biasa, mampu menundukkan semua ilmu magic yang ada di bumi. Dari manapun datanya, saya sudah banyak pengalaman. Ya tidak ada lagi ini ilmu magic, ini hipnotisme, tidak laku di muka mujizat. Nah, justru di sini perlunya kita bagaimana melatih pernapas kita, bagaimana supaya hati kita selalu Allah di hati kita, menjadikan hati kita baitullah, menjadikan ingatan kita faskurullah kasira, selalu ingat Allah sebanyak-banyaknya supaya Allah juga ingat kita. Jadi kalau kita lupa Allah, Allah juga lupa kita, tidak ada artinya. Jadi Allah bilang pada surah 2 ayat 252, paskuruni uskurukum, ingat saya ingat. Jadi Allah kita selalu ingat. Jadi peranan ingatan ini kita mesti harus ingat Allah. Nah, jadi mudah-mudahan penjelasan singkat ini ya bisalah menambah, mencambuk jiwa kita untuk selalu koreksi diri kita, periksa diri kita apakah kita sudah
bisa masuk golongan Allah. Karena kalau bukan golongan Allah berarti kan cuma dua golongan. Ini Quran. Saya tidak mengambil bahwa dari mungkin ada penafsiran lain. Ini Quran, kalau Anda mau lihat, buka surah 58 ayat 19 itu golongan setan. Kenapa? Allah, setan itu selalu menghalang-halangi sehingga mereka lupa Allah, maka dia golongan. Tapi golongan Allah surah 58 ayat 22. Nah, ada ciri-cirinya. Jadi kalau mau dijelaskan boleh periksa itu. Terjemahan Al-Quran apapun. Apakah depa, apakah non depa, tapi semua begitu. Jadi karena biasanya juga ada penyangga saya lihat di internet. Wah, dia mau adu kecerdasan. Wah, buku apa yang Anda itu, kalau itu kan kalau kurang mengatakan iya kena buru, tidak bisa banyak terjemahannya. Hanya engkau yang saya sembah. Mungkin juga kalau bahasa Indonesia dibalik sedikit, saya hanya menyembahkannya kepadamu. Itu diacak-acak. Tapi namun serahkanlah kepada orang, tidak perlu ada perbantahan. Orang suka berbantah, dia ragu keyakinannya. Orang suka menyalahkan orang karena ada salah di hatinya. Orang suka menyalahkan orang karena memang mungkin sesat di hatinya. Dia mencari teman. Tapi alhamdulillah berkat karena pertolongan Allah, tidak ada lagi di hati saya menuduh orang sesat. Tidak ada lagi di hati saya menghakimi seseorang karena Allah melarang, bukan kewajiban. Jadi mudah-mudahan kita betul-betul ini memeriksa diri, melihat apa tugasnya Rasul di Quran. Jangan sampai kita bikin-bikin percaya apa pendapat orang terdahulu. Sekarang alhamdulillah Al-Quran sudah diterjemahkan. Tinggal bagaimana kecerdasan otak kita mampu memahami, kemudian Allah selalu bersama kita. Dimanapun kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi dia selalu bersama kita dan Allah akan mengajar kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi tidak usah ragu, Allah guru kita, Allah yang mencerdaskan kita. Kalau kita mau betul-betul menjadi golongan Allah. Dan golongan Allah itu sudah dipastikan masuk surga. Dan golongan setan dipastikan masuk neraka nanti di sana. Sebagai pembuktiannya. Ya barangkali sedikit, demi jelas sedikit dulu. Cuma saya harapkan kepada yang teman-teman pengkaji mujizat supaya selalu koreksilah diri kita. Karena dunia ini sudah cukup tua. Mungkin Allah sudah mau mengambil alih, menyiksa manusia. Manusia ini sudah banyak membantah. Karena kecerdasannya. Maka nanti-nanti bahkan Al-Quran. Hanya karena kehebatan Al-Quran. Jadi sudah mulai manusia cara sekarang mengoreksi. Apakah agama itu sudah masih sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi itu diragukan. Karena sudah banyak memang agama bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, memaksakan kehendak. Padahal Al-Quran tidak pernah menyaksakan kehendaknya. Terserah manusia mau beriman, urusannya. Faman syafal yumin, wa man syafal yakfur. Barang siapa beriman untuk diri sendiri, barang siapa yang kafir untuk diri sendiri. Jadi tidak ada masalah. Itulah tadi saya ulangi bahwa biar semua manusia kafir, Allah tidak rugi. Dan biar semua orang beriman, Allah tidak beruntung. Tidak ada untung rugi bagi Allah, cuma kita. Nah, cuma Allah kasihani hambanya sehingga mengutus rasul yang ditunjuk di kandang. Siapa rasul? Sedangkan angin juga rasul. Disuruh marah air, disuruh marah. Bahkan setan pun disuruh oleh Allah. Ini jadi orang mungkin tidak tahu bahwa ini rasul, maunya Allah. Mungkin orang heran, kok kenapa setan juga diutus? Boleh periksa 1980 sekian. 87 barangkali 19. Dia barangkali demikianlah dulu nanti. Lain kali kita sama. Bagaimana dengan guru? Hikmah pembeda. Apa? Hikmah. Tadi mujizat sama hikmah guru. Jadi mujizat itu ada satu keluar biasa. Hikmah itu diberikan ke al-hikmah.
Tapi semua misalnya kita menyampaikan dengan hikmah kebijaksanaan. Jadi kalau mujizat satu masalah yang luar biasa tidak bisa tertantang. Jadi ini kalau hikmah itu merupakan kebijaksanaan. Tapi bisa juga dengan al-hikmah ini orang bisa mempunyai kesaktian. Nah, tapi dengan mempelajari Al-Quran, meyakini Al-Quran, Allah menjadi penolong kita. Jadi tidak usah begini karena Allah mewajibkan dirinya menyelamatkan orang beriman. Hakan alaina nunjil mu'minin. Jadi tidak usah, kalau beriman tidak usah ragu. Kalau masih kita takut kepada sesuatu, berarti kita tidak percaya Allah. Jadi Allah mengajak kita, jangan kamu takut kepada siapapun, nanti kita musyrik. Kalau takut kepada selain Allah. Cuma Allah, karena yang menciptakan alam semestanya Allah. Jadi pencipta yang diciptakan semua hamba. Ya, jadi itu pencipta yang diciptakan. Jadi siapa yang terbaik nanti inna akramakum indallahi atqakum. Wah, ini nomor satu ini kalian tahu. Jadi mari kita berlomba untuk menuju kepada yang dikasihi oleh Allah. Berarti kita di jalannya Allah. Itulah kalau versi Al-Quran itu siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu setiap kita salah ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang orang sudah sembahyang nggak belajar Quran. Berarti, apakah dia berapakah dia menipu dirinya atau mereka hanya karena tidak tahu? Ya, Lalat guru. Yang lalat guru. Yang kita seru selain Allah itu tidak mampu menciptakan seekor lalat. Jadi bahkan Allah menekankan siapa yang kamu agungkan selain aku tidak mampu menciptakan seekor lalat. Begitu Allah menghina siapa kau andalkan bahwa ini juru selamat. Tidak mampu membuat lalat. Di surah 22 ayat 87 barangkali kalau tidak salah. Tapi sekitar itu. Soalnya surah 22. Bahkan Allah menanya, yang kau agungkan, yang kau andalkan sebagai juru selamatmu. Mana gunung yang diciptakan? Mana laut? Ya satu-satunya seluruh alam semesta tidak ada campur tangan. Cuma Allah, jadi semestinya kita harus yang dikatakan Islam tunduk patuh kepada Allah. Artinya tunduk apapun kehendaknya Allah dan perumahannya. Yang pertama ini kita mesti lakukan dengan penuh keikhlasan. Ya, gitu.